demi konten. Tiga. Ada dia pergi kata dan nasi yang depannya tidak karena saya di depannya coba tangannya ada pilih di sana sampai lagi baik ya itu depan mengadakan pengajian sekaligus syukuran. Yang kami hormati Ustadz Usman Simah SH yang ويبشر المؤمنين الذين يعملون
وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Bahwasanya tuan rumah telah telah berusaha untuk menunaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Karena kewajiban kita sebagai kepala keluarga, bagaimana agar kita menjamin anak dan istri kita mendapatkan pendidikan, terkhusus lagi pendidikan agama. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Pertama diri kita dulu. Wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari api neraka. Kata ulama kita, cara pertama agar kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka adalah dengan mengajarkan ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, "Thalabul ilmi fardiyatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kesyukuran itu merupakan bentuk pujian kita kepada yang memberikan kita nikmat atas kemudahan kebaikan yang kita lakukan. Kata Nabi SAW, "Nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh." Ada dua kenikmatan yang paling sering manusia lalai, paling sering manusia tidak syukuri, itu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Saya yakin bahwasanya masih ada dari kita yang kurang menyadari nikmat tersebut. Makanya jamaah sekalian, syukur. Maka jamaah sekalian, hal inilah yang menunjukkan pentingnya kita memahami makna syukur agar kita bisa lebih mudah membuat diri kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Misalnya jamaah, misalnya kita berada di jalan raya, dan ketika kita berada di jalan raya, kita hampir ditabrak mobil. Ya, kita hampir ditabrak mobil. Tetapi dikarenakan ada orang yang menarik kita, sehingga kita bisa selamat. Dan kata orang tersebut, seandainya tidak ada ki, mungkin celaka mak. Seandainya tidak ada ki, mungkin celaka mak. Nah, kata ini, konteks dari kalimat ini itu seakan-akan ia menggantungkan nikmat keselamatan yang ia dapat itu bukan dari Allah, tapi dari orang yang menolongnya. Ya, dari orang yang menolongnya. Hal ini merupakan hal yang sepele jamaah sekalian. Tetapi hal ini apabila kita memperhatikannya, maka di sini kita bisa melihat sisi dari ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang memberikan kita nikmat, entah itu nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, bahkan nikmat keselamatan dunia dan akhirat. Nikmat yang diterima oleh saudaranya yang lain, akhirnya dia iri. Karena nikmat tersebut mungkin lebih besar dia rasa yang ia terima dibandingkan yang Allah berikan kepada dirinya. Makanya kata Nabi SAW, terkhusus untuk urusan dunia, maka wajib bagi kita untuk melihat orang-orang yang berada di bawah kita terlebih dahulu untuk urusan dunia, ya, untuk urusan dunia. Kata Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum."
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian, yakni dari segi urusan dunia, misalnya dari segi harta, ya, misalnya dari segi jabatan. Ya, intinya semua perkara-perkara dunia wajib bagi diri kita agar kesyukuran muncul dalam hati kita itu melihat saudara-saudara kita yang berada di bawah kita. Ya, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kalian melihat orang-orang yang berada di atas kalian dalam urusan nikmat dunia. Ya, karena kenapa? Dikarenakan hal tersebut dapat mematikan hati kita, dapat membuat hati kita tidak tenang. Dikarenakan kita selalu membandingkan diri kita, itu sana jadi CEO, jadi direktur, sedangkan saya masih sebagai anggota biasa. Padahal setelah dilihat ternyata lebih banyak kebunnya, setelah dilihat ternyata lebih banyak anak-anaknya. Maka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan berbahagia ini, mari kita menutup acara sentuhan kita, pengajian syukuran kita pada siang hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang disyukuri keluarga dan kita bersama senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa kita bersama. Dengan demikian, sedikit saya tambahkan apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz, bukan lagi ceramah. Ya, saya tambahkan sedikit bahwa pendidikan kita hari ini di acara syukuran keluarga kita, Bapak Anaida serta Mama Anaida, tentunya pengajian dan syukuran ini dan sudah sebagian sampaikan oleh Ustaz apa yang disyukuri. Ya, jadi yang kami tambahkan yang disyukuri hari ini selain yang tadi, yang pertama Bapak Anaida sebagai orang yang beriman itu bersyukur atas nikmat yang diberikan kepadanya. Ya, sudah diangkat jadi ASN yang melalui P3K 3 tahun yang lalu dalam penantian kurang lebih 21 tahun. Ya, ini perlu disyukuri karena 21 tahun ditunggu baru datang. Kemudian yang kedua, Mama Anaida beberapa waktu yang lalu mungkin uji sedikit berupa penyakit dan sudah pernah berobat selama 6 bulan. Alhamdulillah ini sudah ada perubahan. Itu juga perlu disyukuri dari kesehatan ya, seperti yang sampaikan tadi Ustaz. Kemudian yang ketiga, bersama Bapak Anaida Sulaiman Anaida, alhamdulillah apa yang kita tempati saat ini, rumah yang kita tempati saat ini, yang terbanua tanah kita minta masalah nasang, ini juga nikmat yang luar biasa. Ya, saya katakan bahwa luar biasa kenapa? Rumah ini seolah sudah, kalau di bahasa Inggris atas apa, dijadikan sebagai homestay, penginapan, ya, dijadikan penginapan. Ya, selain tuan rumah yang menginap di dalamnya, ketika ada tamu sekolah, kalau bermalam menginap di sini. Ketika ada tamu dari untuk masjid dan bermalam juga menginap di sini. Ya, ketika ada mahasiswa yang mau bermalam juga menginap di sini. Alhamdulillah saat ini ada di kita dari mahasiswa kakaknya yang pare-pare juga menginap di sini. Ya, sehingga saya katakan ini perlu disyukuri. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi bahwa di rumah ini bila-bila tuh anak kampung atau keluarga atau anak kita yang telah menyelesaikan pendidikannya di berbagai tingkatan. Ada yang anaknya sendiri Ida tamat di satu tingkat sanawi atau SMP, alhamdulillah melangkah ke tingkat SMA atau madrasah aliyah. Dan ada 4 orang yang mungkin juga tamat dari madrasah aliyah melanjut ke perguruan tinggi. Dan sebelumnya juga itu ada beberapa ya anak yang pernah tinggal bersama ya dengan Papa Anaida selama Anaida sudah selesai di perguruan tinggi, alhamdulillah. Dan semua itu sebuah nikmat yang luar biasa. Oleh karena itu anak kita yang sudah
Muhammad yang pernah tinggal di sini. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita bersama keluarga kita, ya bapaknya Ida selama Ida senantiasa akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan anak yang pernah sekolah dan pernah tinggal di rumahnya bapaknya dan sekeluarga, ya, sana tetap bersyukur dengan cara akan selalu mengenang, ya, akan selalu mengingat bahwa saya ini pernah tinggal bersama dengan Bapak Ida selama Ida, atau bersama dengan Bapak Ida, mamanya Ida. Itu bentuk kesyukuran kita ketika kita mengingat apa yang pernah diberikan oleh para kita.